Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Aula Belajar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai skill ke-9 yang kalian butuhkan dalam mengerjakan structure question. Dengan menguasai skill ini, maka akan lebih mudah bagi kalian untuk mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, jangan kemana-mana, tetap pantengin video ini, stay tune. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja ya pembahasan mengenai skill 9 yang dibutuhkan dalam mengerjakan structure question. Skill 9 tersebut adalah gunakan non-clause connectors dengan benar. Nah, non-clause itu apa? Non-clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Karena non-clause adalah kata benda, maka non-clause digunakan dalam kalimat baik sebagai objek dari verb, objek dari preposition, maupun sebagai subjek dari kalimat. Nah, tips dan trik bagi kalian saat mengerjakan structure question adalah kalimat dengan non-clause atau klausa kata benda memiliki dua pola dasar dalam bahasa Inggris. Maka kalian harus pelajari klausa dan juga kata penghubungnya. Untuk struktur non-clause connector, yang pertama, ketika non-clause berfungsi sebagai objek dari verb, strukturnya adalah subjek, diikuti dengan verb, kemudian diikuti dengan non-connector, kemudian diikuti dengan subjek, kemudian diikuti dengan verb. Nah, di sini non-connector, subjek, dan juga verb ini berfungsi sebagai objek. Nah, jadi ini membentuk non-clause ya. Jadi kan kalau klausa kan terdiri dari satu subjek dan satu verb. Nah, di sini sebelum subjek dan verb kan ada non-connector. Jadi, kumpulan antara non-connector, subjek, dan verb ini akan membentuk noun clause. Yang ini kemudian di sini berfungsi sebagai objek. Oke, ingat ya, ini membentuk noun clause sebagai objek. Nah, di sini non-connector ini terdiri dari apa aja sih? Nah, konektor kata benda itu terdiri dari what, when, where, why, how, atau biasa kita tahu dengan sebutan 4W1H. Kemudian ada whatever, whenever, whether, kemudian ada if, dan juga that. Kemudian kita langsung lihat contoh kalimatnya ya untuk kalimat penerapan non-clause sebagai objek dari verb. Terdapat kalimat yaitu I know what you did. Nah, di sini ada subjek yaitu I yang diikuti dengan verb yaitu know. Kemudian kita bisa lihat ada subjek lagi yaitu you yang diikuti dengan verb yaitu did. Nah, kita bisa lihat ya, ada dua subjek dan juga ada dua verb. Nah, berarti di sini ada dua klausa, di mana klausa yang depan itu merupakan klausa yang terdiri subjek dan verb yaitu I know, kemudian klausa belakang subjek dan verbnya adalah you did. Nah, antar klausa ini perlu konektor agar kalimat ini menjadi tidak rancu karena terdiri dari lebih dari satu verb dan lebih dari satu subjek. Nah, di sini konektornya adalah non-konektor yaitu what. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Jadi ada konektor what yang menghubungkan antar dua klausa. Nah, di sini what you did ini menjadi noun clause yang berfungsi sebagai objek dari verb. Kenapa itu menjadi objek dari verb? Karena kata what you did berada di belakang verb
di sini verbnya adalah know. Jadi what you did ini menjadi objek dari kata know, gitu ya. Jadi ini merupakan noun clause yang berfungsi sebagai objek dari verb. Oke, intinya kalau ada dua verb dan dua subjek, maka harus ada konektornya. Nah, di sini konektornya adalah what ya. Sehingga di sini what you did berfungsi sebagai noun clause. Oke, selanjutnya struktur yang kedua adalah noun clause yang berfungsi sebagai object of preposition. Nah, di sini sama dengan yang struktur yang pertama, jadi strukturnya adalah subjek diikuti dengan verb, diikuti dengan non-konektor, kemudian subjek, kemudian verb, di mana non-konektor, subjek, dan verb ini akan membentuk noun clause yang berfungsi sebagai objek. Untuk non-konektor ini juga sama jenisnya ya, seperti what, when, where, why, how. Kemudian ada whatever, whenever, whether, if, dan that. Nah, oke, kita langsung lihat contoh ini ya, kalimat untuk penerapan noun clause sebagai object of preposition. Di sini ada kalimat I am thinking about why he said such thing. Nah, di sini kita lihat ya, ada subjek yaitu I, kemudian diikuti dengan verb yaitu I'm thinking. Nah, di sini kemudian kita bisa lihat ada subjek lagi yaitu he yang diikuti dengan verb yaitu said. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ada lebih dari satu subjek dan lebih dari satu verb. Berarti harus ada konektor yang menghubungkannya. Konektornya adalah di sini why. Di sini why berfungsi sebagai non-konektor. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata ada kata about. About ini apa? About adalah kata depan. Nah, jika kita melihat skill-skill yang terdahulu ya, itu ada kata depan itu harus diikuti dengan objek dari kata depan. Nah, di sini ada kata depan yaitu about. Kemudian diikuti kata why he said such thing. Nah, di sini noun clause ini yang why he said such thing berfungsi sebagai object of preposition atau objek dari kata depan. Nah, jadi ini melengkapi dari kata depan ya, kata why he said such thing, gitu ya. Jadi kata depan tersebut diikuti dengan object of preposition. Oke, paham ya? Selanjutnya, untuk struktur yang ketiga, ada struktur non-clause connector yang berfungsi sebagai subjek dari kalimat. Nah, di sini ada non-connector yang diikuti dengan subjek, kemudian ada verb, diikuti dengan verb lagi. Jadi di sini non-konektor, subjek, dan verb berfungsi sebagai non-clause yang berfungsi sebagai subjek dari kalimat tersebut. Jadi jangan bingung ya, di sini ada dua verb, tapi subjeknya cuma ada satu terlihatnya ya. Tapi jangan terkecoh, di sini subjek dari kalimat yang utuh itu adalah non-konektor, subjek, dan verb yang pertama, gitu ya. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk non-clause connector jenisnya sama dengan yang sebelumnya saya jelaskan. Kemudian untuk contoh kalimat mengenai non-clause yang merupakan subjek dari kalimat adalah sebagai berikut. Jadi ada kalimat what you did was wrong. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada subjek yaitu you yang diikuti dengan verb yaitu did. Kemudian ada verb lagi yaitu was. Nah, kalian jangan bingung ya, di sini
kok ada dua verb, tapi subjeknya cuma ada satu, yaitu you. Jadi bukan begitu bacanya ya. Di sini you itu berfungsi sebagai subjek dari verb yaitu did. Nah, di sini jadi untuk verb was ini subjeknya yang mana? Subjeknya adalah what you did. Kenapa? Karena di sini ada kata what yang merupakan non-konektor. Nah, jadi di sini what you did ini berfungsi sebagai subjek dari kalimat tersebut. Jadi di sini subjeknya adalah what you did, kemudian verbnya adalah was, gitu ya. Untuk subjek yang you itu merupakan subjek dari verb yaitu did, gitu ya. Jadi subjeknya di sini secara kasat mata sepertinya cuma satu yaitu you, tapi ternyata enggak karena di sini ada non-konektor yaitu what yang membuat kata what you did ini menjadi non-clause, gitu ya. Yang non-clause ini kemudian berfungsi sebagai subjek. Oke, kita langsung mulai lihat soal-soal TOEFL ya. Untuk yang soal pertama ada kalimat blah 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 was late cause many problem. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada verb yaitu was, kemudian ada verb lagi yaitu cause. Nah, kita bisa lihat ya, ada dua verb dan belum ada sama sekali subjek. Jadi yang di sini yang hilang adalah subjek untuk masing-masing verb, gitu ya. Nah, kita cari ya mana yang termasuk subjek di sini untuk melengkapi dua verb ini. Nah, untuk jawaban yang B salah. Kenapa? Karena ini hanya mengandung satu subjek, sementara kan kita butuh dua subjek untuk masing-masing verb tersebut. Kemudian yang C salah. Kenapa? Karena ini merupakan kata keterangan. Jadi there itu merupakan kata keterangan, bukan subjek. Kemudian di sini because ini salah. Kenapa? Karena ini merupakan adverb konektor. Kita kan nggak butuh adverb konektor, jadi ini salah. Nah, jawaban yang A ini kalau kalian bisa lihat ya, ini secara kasat mata ini seperti satu subjek, tapi nyatanya di sini ini membentuk dua subjek. Kenapa ini membentuk dua subjek? Karena di sini ada kata he, di mana he ini merupakan subjek dari verb yaitu was. Jadi he akan membentuk he was late. Nah, ini merupakan subjek dari was. Kemudian untuk subjek dari cause ini yang mana? Di sini ada kata that. That ini akan kemudian membentuk that he was late. Nah, ini merupakan noun clause. Jadi that he was late ini noun clause yang berfungsi sebagai subjek untuk verb yaitu cause, gitu ya. Jadi ini akan membentuk dua subjek. Jadi untuk kalimat ini karena kita butuh dua subjek, maka jawaban yang betul adalah yang A, gitu ya. Udah jelas ya, karena ini that ini merupakan noun konektor. Jadi ini ada non-konektor diiringi subjek, kemudian diiringi verb, ini yang akan membentuk non-clause. Di sini non-clause berfungsi sebagai subjek dari kalimat tersebut. Oke, untuk selanjutnya ada kalimat the citizens worry about blah 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 is doing. Nah, di sini kita bisa lihat ada subjek yaitu the citizens. Kemudian ada verb yaitu worry. Nah, di sini selanjutnya ada verb lagi yaitu is doing. Nah, kita bisa lihat ya, ada dua verb. Maka kita harus butuh dua subjek juga. Tapi masalahnya di sini kan baru ada satu subjek. Jadi kurang satu subjek lagi. Nah, karena ada dua verb, maka di sini berarti ada dua klausa ya. Antar klausa
harus ada konektor yang menghubungkannya agar kalimat ini tidak rancu karena terdiri dari lebih dari satu verb. Nah, di sini konektor apa yang dibutuhkan? Di sini kita bisa lihat ya, ada kata about. About ini merupakan kata depan. Nah, kata depan kan harus diikuti dengan object of preposition atau objek dari kata depan tersebut. Nah, oleh karena itu konektor yang bisa berfungsi sebagai object of preposition adalah non-konektor. Jadi kalau konektor yang adverb konektor dan coordinate konektor itu kan hanya menghubungkan antar klausa saja ya. Dia tidak bisa berfungsi sebagai object of preposition atau objek dari kata depan. Jadi di sini yang hilang adalah non-konektor dan juga subjek. Oke, kita langsung mulai lihat jawaban yang ada ya. Jawaban yang B salah. Kenapa? Karena ini hanya mengandung subjek. Sementara kan kita butuh non-konektor juga. Jadi ini salah. Kemudian yang C salah. Kenapa? Karena ini hanya mengandung non-konektor. Kemudian yang D salah. Kenapa? Karena ini ada double subject, di mana ada subjek government, kemudian masih ada lagi subjek yaitu it. Sementara kan kita hanya butuh subjeknya satu, jadi ini salah. Kemudian yang A ini mengandung non-konektor dan juga subjek, di mana non-konektornya adalah what, subjeknya adalah the government. Jadi kemudian yang jawaban ini akan membentuk kalimat menjadi the citizens worry about what the government is doing. Nah, di sini what government is doing ini berfungsi sebagai noun clause. Noun clause ini akan menjadi object of preposition atau objek dari kata depan yaitu about. Jadi ini merupakan objeknya about ya. Jadi untuk jawaban yang betul untuk kalimat ini adalah yang A. Oke, itu penjelasan yang terakhir ya. Nah, gimana teman-teman? Udah pada paham kan pembahasan mengenai skill ke-9? Gimana? Mudah kan ya? Nah, dengan adanya pembahasan tadi, saya harap dapat bermanfaat bagi kalian dalam mengerjakan soal TOEFL nantinya, sehingga kalian bisa mendapatkan skor TOEFL lebih dari 550. Oke, sekian video hari ini ya. Terima kasih karena sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, komen jika ada yang ingin kalian tanyakan dan request, dan jangan lupa subscribe untuk terus terhubung dalam channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.